Dunia pendidikan sudah lama vakum dari kegiatan belajar mengajar tatap muka. Siswa dan mahasiswa sudah terlalu lama belajar di rumah. Ada kekhawatiran mutu dunia pendidikan akan menurun jika tidak segera dipilih opsi atau tidak segera diberikan skenario baru untuk model pendidikan di masa pandemi dan sesudahnya. Ada 3 skenario, yaitu skenario optimis, skenario pesimis, dan skenario campuran. Mana yang akan dipilih dan apa konsekuensinya atau pola adaptasi apa yang harus dilakukan? Jumpa lagi dengan BC News Talk, episode pelajar mahasiswa di era new normal. Dalam perbincangan kali ini kita akan ditemani oleh tamu kita, yaitu dari Kementerian Penalaran dan Keilmuan dari BEM KM Unmul, Universitas Mula Warman, dan Ketua Dema dari IAIN Samarinda. Oke, baiklah, kita akan membedah tentang tantangan dunia pendidikan di era new normal baru. Salam Borneo Corner. Halo. Kita akan bahas tentang era new normal di bidang pendidikan. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan kawan-kawan tamu kita nih. Ada dari Ketua Dema dari IAIN Samarinda. Mungkin Kenalannya? Iya. Iya, kalau dari saya, perkenalkan nama saya Ima. Saya selaku Ketua Dema IAIN Samarinda. Yang kedua dari salah satu menteri dari BEM KM Unmul. Siap. Apa aja nih mulai kenalin Mbak? Foto saudara atau mungkin? Enggak ya? Oh ya, kenalin aja. Oke, siap. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ronda Ngasmawati. Sekarang menjabat sebagai Menteri Penalaran dan Keilmuan BMKM Unmul 2020 Kabinet Pena Mula Warman. Telah diterbitkan SKB 4 dari Menteri terkait pendidikan di awal mulanya pada masa normal baru ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebelum membahas itu, sebelum lebih jauh kita membahas terkait pendidikan di era new normal, kita mau bahas-bahas dulu tentang apa sih yang hilang di sebelum COVID-19 datang ataupun sesudah dari COVID itu sendiri. Nah, di itu hal apa yang hilang dan hal apa yang baru kita temukan sebagai mahasiswa kawan-kawan di sini, dan apakah itu juga dialami oleh teman-teman yang lain? Apakah ada yang hilang atau tidak dari era new normal tersebut? Kira-kira mungkin dari Risma dulu boleh nggak? Oke. Jadi apa yang hilang ya dari fase new normal, dari fase pandemi menuju new normal ya? Iya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari fase pandemi menuju new normal gitu, memang banyak. Kalau kita lihat bukan banyak kehilangan ya. Kalau kehilangan otomatis nyawa beberapa saudara-saudari kita kemanusiaan itu pasti otomatis banyak yang hilang. Kita lihat sekarang mungkin batasnya udah ribuan ya yang meninggal gitu. Cuman kalau kita lihat lagi, sebenarnya apa sih yang harus kita lihat yang banyak sekali hilang? Sebenarnya yang hilang ini adalah, kalau yang saya lihat ya, hilang itu adalah kesadaran dari kitanya, masyarakatnya gitu ya. Terutama teman-teman mahasiswa dan juga dari kalangan pendidik dan juga kemudian akademis, karena kita adalah termasuk mahasiswa dan kalangan akademisi seperti itu ya. Kemudian dari kesadaran, kemudian sebenarnya ya, dari era pandemi menuju new normal, saya rasa yang hilang itu sebenarnya bukan coronanya gitu ya, tapi yang hilang itu adalah kepercayaan diri kita yang hilang, dan kemudian menganggap corona itu tidak ada, padahal sebenarnya ada gitu ya, menganggap seolah-olah tidak ada seperti itu. Nah, sebenarnya yang hilang adalah, yang paling terasa kehilangannya adalah ya itu tadi gitu ya, jadi kesadaran diri kita, kemudian kewaspadaan kita itulah yang semakin hilang pada saat ini gitu ya. Dan ngeliat kondisi yang sekarang new normal padahal belum aman, salah satu bentuk kepasrahan kita, masyarakat dan juga pemerintah gitu kan ya, yang mungkin hari ini juga harusnya menjadi perhatian khusus untuk semua kalangan masyarakat gitu, terutama juga teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dari akademisi, mungkin itu ya. Nah, kalau dari Ima sendiri gimana sih? Apakah ada yang hilang atau ada yang hal apa sih yang ditemukan setelah di pasca new normal ini? Iya, kalau dari masa pandemi ke new normal ini, sebenarnya kalau saya bilang memang banyak yang hilang. Kalau sebenarnya kan kalau situasi pandemi ini yang terdampak dari berbagai sektor ya Kak ya, sektor ekonomi juga, sektor pendidikan juga, dan beberapa sektor di lainnya. Nah, kalau untuk di segi pendidikan banyak sekali sih yang hilang.
khususnya kami di organisasi di dalam kampus, contohnya dalam melakukan kegiatan, lalu juga maksimalnya perkuliahan secara daring gitu kan, itu udah banyak banget sih hal-hal yang hilang yang kita rasakan. Mungkin nggak saya aja Kak yang ngerasakan, kawan-kawan di Unmul juga, dari bedanya gimana sih tatap muka, efektivitas dan kemaksimalan pembelajaran kuliah daring baik bagi peserta didik maupun pendidiknya juga. Nah itu sih mungkin lebih umumnya ya itu tadi Kak, banyak banget sih kalau saya bilang contohnya itu. Nah, selain itu ada nggak sih yang kalian alami gitu? Apa saja sih yang kalian alami yang hal-hal unik di era new normal ini atau sebelum COVID atau setelah COVID? Ada nggak sih? Coba Jadi ceritain secara dong. Pribadi yang kita alami Pribadi mau di kampus atau gimana terserah aja. Gitu. Boleh Ima silakan. Hal unik ya? Kalau Iya hal dong. unik jadinya semua serba online sih lucunya ya, karena mungkin kita di kepengurusan BEM sebelumnya itu serba tatap muka, tapi hal uniknya itu kita itu bisa langsung ketemu orang-orang yang dulunya kita untuk menggapai linknya itu lumayan susah. Tapi kalau sekarang itu karena serba online, misalnya mau hadirkan pemateri dan lain sebagainya, itu Sangat gampang banget kayak gitu, dan terbuka banget gitu. Tapi hal uniknya itu kita serba online, terus juga harus betul-betul beli kuota secara maksimal, contohnya itu ya, karena kita rapat, apalagi organisasi mahasiswa kampus tuh punya tanggung jawab yang lebih besar lah. Apalagi di situasi pandemi ini kita harus bertanya sama siapa, di senior dulu misalnya. Kalau tatap muka kan enak aja datangi senior ini yang Bisa sharing secara langsung dan misalnya responnya juga akan lebih. kita bangun relasi ke BEM-BEM itu gampang. Tapi kalau sekarang senior siapa yang pernah kepengurusannya mengalami situasi pandemi? Mungkin ada sih dulu flu burung, cuma saya belum nemu Kampresma yang ngalamin di situasi itu gitu ya. Nah gitu sih mungkin hal uniknya, ada hal-hal baru yang bisa dikembangkan, tapi juga ada juga yang akhirnya stagnan seperti itu sih Kak. Hilang bahkan gitu ya. Iya, benar. Kalau menurut Risma di BMKM sendiri kan, Risma kan menteri ya di BMKM. Nah, apa yang dialami dalam situasi sekarang ini? Banyak ya sebenarnya. Ketika masuk masa pandemi ini membuat teman-teman mahasiswa dan juga aktivis memutar otak mungkin 10 bahkan sampai 1000 kali gitu ya memutar, karena kita harus memikirkan bagaimana cara kita untuk tetap bekerja, kinerja maksimal, tapi dengan kondisi ya tetap tetap sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya, tidak boleh bertatap muka, kemudian tidak boleh berkumpul banyak-banyak orang gitu kan ya. Akhirnya semua juga serba online gitu ya. Jadi kita mulai berpikir gitu ya, semuanya mungkin teman-teman diajak untuk berpikir gimana sih bisa membuat konten-konten kreatif gitu ya, yang juga sifatnya adalah online. Semua serba online seperti itu. Jadi yang mungkin keterbatasan dari mulai melaksanakan kebijakan kampus gitu ya, mengadvokasi kebijakan-kebijakan kampus, semuanya juga serba online gitu. Mulai dari audiensi dengan rektor gitu online, kemudian aksi juga kita melakukan aksi media gitu. Unik banget gitu kan, karena baru ini kita beberapa kali aksi itu aksinya media terus gitu kan. Dan sebenarnya kalau mau dilihat impact atau nggak impact, ya emang nggak ngimpact gitu ya, geli-geli aja gitu mungkin kalau buat pemerintah gitu kan. Bahkan untuk geli-geli aja mungkin nggak nyampe gitu kan, cuma ya gimana gitu. Tapi kan beberapa hari terakhir ini kayaknya ada deh yang aksi secara langsung, ada ya. Karena sudah masuk masa new normal, ini ya. Berarti tadi tuh yang sebelum new normal ya, sebelum pasca ya. Oke, kita melihat bagaimana institusi pendidikan hari ini, bahwa kita tahu bersama lah, bisa kita tonton juga lewat media, mulai dari kementerian bahkan sampai instansi kampus dan terbawa sampai sekolah-sekolah dan lain itu. Kira-kira menurut kawan-kawan ini, apakah mereka tuh sudah responsif belum ya tentang bagaimana menanggapi corona ini di dalam hal pendidikan? Mereka tuh sudah responsif atau belum? Atau apakah mereka sudah melaksanakan tanggung jawabnya di instansi pendidikan tersebut, baik di kampus kawan-kawan atau yang kawan-kawan lihat gitu? Kira-kira mereka sudah responsif belum? Sudah cukup belum tanggung jawab yang mereka lakukan? Gitu. Kira-kira gimana nih? Dari Ima dulu mungkin. Kalian sama-sama Ima nih. Satu Risma, satu Ima. Lucu banget lah. Jangan lupa loh ya. Okay. Bisa ngeteh, bisa juga makan buah. Oke, boleh. Semangat Kakak. Kira-kira gimana? Kalau untuk responsif atau tidaknya ya, kalau dari segi kementerian gitu ya, saya belum pernah terjun langsung. Cuman kalau sudah saya lihat di beberapa media, bahkan itu karena kampus saya itu salah satu yang dinaungi oleh Kemenak ya, kalau kawan-kawan umum Kemendikbud kan ya.
kurang responsif, agak lambat dimungkinkan karena adanya administrasi yang stagnan menurut saya, kayak terlalu mengikat. Contohnya saya kemarin dapat data dari Prof Kaltim, sumbernya itu KPID, Provinsi Kaltim. Itu misalnya di Samarinda itu rancangannya pengajuannya itu ada sekitar maksudnya bantuan untuk pendidikan. Iya, untuk di Samarinda itu yang saya ingat ada 11.503 orang. Cuman sampai saat ini sudah ada turun sih di beberapa kampus. Nggak tahu ya kalau kampus IAIN sembako udah turun sih. Dari Kemenak sudah dari turun. Pemprov di sini. Okay. Untuk pendidikan itu sudah, kalau sekarang udah turun sih kalau di IAIN. Kalau cuman yang sebelumnya itu RP itu masih 0. Saya ngeliat di koran itu masih 0 yang diturunkan, yang pencairan dana itu masih nggak ada. Saya rasa hari ini adanya kesulitan di sisi administrasi, stagnan yang terlalu mengikat sekali gitu loh, sehingga mempersulit. Contohnya deh di kampus keringanan UKT maupun apalah itu ya, itu kan administrasinya terlalu mengikat. Jadi saya rasa hari ini dari sisi pendidikan itu ya kurang responsif kayak gitu. Cuman ada beberapa hal sih yang udah diturunkan. Bahkan saya ngeliat juga sih di link, saya lupa media apa, itu GP Ansor Jatim meminta Kemenak itu di reshuffle karena tidak responsif kepada pesantren. Kan pendidikan ini nggak hanya universitas atau kampus gitu ya. Betul. Tapi ada pesantren yang harus diperhatikan. Nah itu sih sebenarnya yang saya lihat. Kalau untuk kebijakan pun kami beberapa kali aksi kebijakan kemarin baru terbit. Nggak tahu kalau di Kemendikbud ya, kalau di Kemenak. Jadi saya rasa hari ini kurang responsif, walaupun hari ini sudah ada kebijakan. Cuman terlalu lama prosesnya. Yang saya bilang tadi sih terlalu stagnan di administrasi, terlalu mengikat. Padahal kan pendidikan ini sudah kebutuhan negara. Kayak gitu sih kalau pandangan saya. Nah, gimana kira-kira kalau dari tadi kan dari pandangannya Ima itu lebih ke administrasi yang memang sangat belibet banget ya, ribet dan panjang urusannya. Kalau itu kan udah urusannya ke hal-hal yang emang sudah prosedural dari atas juga, dan itu buat lama karena di online, nggak bisa juga ke kampus, nggak bisa juga langsung ke kementerian, Kemenak. Nah kalau dari Risma sendiri tuh gimana sih, udah responsif belum dari institusi pendidikan kita ini, dan udah responsif atau belum, atau sudah cukup kah tanggung jawab mereka itu, sudah cukup nggak apa yang mereka lakukan ke kita nih saat ini? Iya, mungkin kalau menurut saya ya, mungkin instansi mulai dari pemerintahan sampai pendidikan, saya rasa justru sangat responsif dan reaktif, tapi dalam hal kepanikan gitu kan ya. Jadi mereka sangat responsif sekali dan sangat reaktif sekali memberikan kebijakan gitu ya. Tapi masalahnya di sini adalah kebijakan yang kemudian tidak maksimal seperti itu. Apalagi kita di dunia pendidikan sangat luar biasa, kebijakannya juga kurang ngerti ya gimana cara pengambilan kebijakan di pemerintahan maupun di dunia pendidikan. Tapi saya rasa sangat-sangat kadang terasa tidak masuk akal gitu ya. Beberapa hari lalu di saat pandemi saya pulang kampung gitu ya, kemudian melihat teman-teman atau adik-adik tingkat saya atau adik-adik saya melaksanakan ujian akhir ya, semesteran ya, UAS. Nah, dan dari sekolah ini memberikan soal itu melalui handphone gitu, melalui handphone WA, tapi nggak di print gitu. Jadi masing-masing orang tua itu mengeprintkan kembali soal untuk anak-anaknya gitu. Nah jadi sebenarnya kebijakan yang diberikan oleh sekolah di bidang pendidikan, mereka ini sangat responsif, tapi saking responsifnya mereka tidak memikirkan hal-hal yang lain ya, yang sebenarnya remeh-temeh tapi itu sangat penting ya. Dan betul, itu juga ada kebijakan atau ada anggaran juga untuk keprint itu. Nah gitu. Itu kan. Nah jadi saya kembali berpikir gitu kan, di saat masa pandemi yang harusnya dana tadi tidak digunakan gitu kan, bukankah harusnya digunakan lebih maksimal ketika pendidikan itu dilaksanakan dari rumah gitu. Ini justru malah dana juga tidak dikeluarkan karena mereka harus ngeprint masing-masing. Kemudian yang lebih parah adalah orang tua juga makin dipusingkan karena harus mengurusi urusan anak-anaknya gitu kan ya. Di dunia kampus juga sama, sampai dengan hari ini saya termasuk salah satu orang yang kebingungan mengurusi masalah UKT ya, UKT, masalah UKT. Saya sudah bolak-balik ke BEM, kemudian ke BEM fakultas, kemudian saya sudah masuk ke keuangan juga gitu kan, tapi sampai sekarang belum dapat kepastian gitu. Jadi ketemu sama keuangan, tanya, saya sudah sangat
kesel gitu ya. Jadi gimana Pak mungkin kebijakan dari kampus gitu. Bahkan sampai sekarang saya tidak tahu apakah ini UKT-nya sudah fix atau belum gitu. Tapi responnya hanya sekedar, ya maaf kata nggak bisa ngasih kepastian, kami masih mau rapat lagi dan lain sebagainya gitu kan. Menarik nih tentang UKT. Iya, iya. Kita tahu bersama kan semua udah pakai UKT ya uang kuliah Iya tunggal. benar-benar. Sampai udah sejauh ini sampai udah di tahap mana sih dari BEM itu sendiri dalam mengusahakan agar UKT itu turun, karena kan kita tahu ada banyak fasilitas yang nggak digunakan di kampus pasca new normal, mungkin bahkan juga sampai sekarang belum dimasuki dunia kampus. Bahkan Mendikbud juga mengatakan bahwa sampai 2020 bahkan tahun ini akan dihilangkan yang namanya kuliah tatap muka. Oke, udah sampai sejauh apa sih dari BMKM sendiri? Apalagi kamu kan di bagian keilmuan ya, penalaran dan keilmuan. Udah sejauh mana usaha dari kawan-kawan sendiri, apalagi ketua DEMA juga, dalam agar UKT itu turun? Iya, jadi kalau untuk sekarang kita emang sudah beberapa kali melaksanakan audiensi ya, mulai dari audiensi teratas bareng sama Kemendikbud, Pak Nadiem gitu ya mungkin. Kemudian kita sudah audiensi juga bareng sama rektor gitu ya, sama rektor. Kemudian kita sudah konsolidasi sama seluruh teman-teman BEM fakultas gitu ya. Kemarin audiensi, kemudian keluar hasil, saya lupa itu surat edaran nomor berapa, yang isinya adalah beberapa poinnya adalah yang pertama, mendapatkan potongan 50% untuk mahasiswa yang SKS-nya 6 ke bawah. Jadi ya semester akhir itu mendapat potongan sebesar 50%. Alhamdulillah, ya kan? Tuh, Alhamdulillah jadi dong, semester akhir saya agak girang Berarti saya sedikit, boleh gitu. nggak bayar kuliah dong? Iya. Kira-kira boleh nggak saya nggak usah bayar kuliah? 50% Mbak, kan bukan gratis ya. Nah, kalau seandainya uang kuliah 500.000 berarti saya cuma bayar. Iya, 250.000. Bener nih, lumayan. bener nih. 250.000-nya bisa buat beli skincare, iya, bener. Masalahnya saya nggak pejuang skincare. Saya udah cantik tanpa skincare. Masya Allah, oke, siap. Sampai dengan hari ini, yang masalahnya tadi gitu. Jadi kebijakan itu kan turunnya satu persatu gitu ya, repotnya kemudian dari kementerian, kemudian ke rektor sudah mengeluarkan surat edaran, bermasalah lagi kemudian di fakultas gitu. Dan sampai hari ini pun masih belum ada kepastian dari fakultas masing-masing, dan sampai hari ini fakultas juga menyatakan masih harus rapat lagi. Dan kemudian sepertinya hari ini baru keluar lagi surat, tadi saya baru baca dari teman dikirimin bahwasannya ada perpanjangan. Jadi untuk UKT dan registrasi itu baru dimulai lagi di bulan Agustus awal. Seperti itu. Karena itu tadi mungkin karena kebijakan yang juga nggak matang diambil gitu. Oke, santai. Iya. Santai. Jadi kayaknya orasi sudah